Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, izinkan saya membagikan kisah tentang seorang wanita berusia 30 tahun, seorang janda cantik yang tinggal di Surabaya. Meskipun ia harus menghadapi banyak cibiran dan fitnah, terutama karena statusnya sebagai janda, ia tetap tegar menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan amal. Dalam cerita ini, kita akan melihat bagaimana ia mengamalkan pesan Rasulullah dalam menghadapi kesulitan hidup serta meraih keberkahan yang tak terduga. Sebelum kita memulai, saya mengajak sahabat-sahabat untuk menuliskan selawat kepada Nabi Muhammad, agar selawat ini nanti menjadi saksi buat kita di akhirat dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Semoga sahabat-sahabat yang telah menyukai dan berlangganan saluran ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dilunaskan hutangnya. Amin. Di sebuah rumah sederhana di kawasan Surabaya, Nia duduk sendirian di ruang tamu. Di usianya yang ke-30, ia adalah seorang janda cantik yang hidup bersama putri kecilnya, Rania. Kecantikan Nia tidak hanya terlihat dari fisiknya, tetapi juga dari hati yang baik. Namun, kecantikan itu justru menjadi beban tambahan setelah suaminya meninggal 2 tahun lalu akibat sakit yang cukup lama. Sejak saat itu, Nia harus menghadapi hidupnya sendirian. Kebahagiaan yang dulu menghiasi kehidupannya kini berganti dengan serangkaian cobaan yang tiada henti. Setiap pagi, Nia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Rania, lalu bergegas ke toko kelontong tempatnya bekerja. Meskipun gaji yang didapat cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetap saja tidak mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Tak jarang, Nia harus menghemat uang dengan memotong anggaran belanja, bahkan terkadang menunda membeli barang-barang penting hanya untuk memastikan anaknya tetap bisa melanjutkan sekolah. Namun, tak ada yang benar-benar tahu betapa beratnya beban yang harus ditanggung Nia. Meski ia berusaha untuk selalu tampil ceria dan tegar, di dalam hatinya, Nia merasa terpuruk. Lingkungan tempat tinggalnya dipenuhi dengan cibiran dan bisikan yang terus-menerus menggerogoti hidupnya. Situasi ini semakin membuat hidup Nia terasa tertekan, terutama dengan fitnah yang beredar di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian tetangga mulai bergosip tentang apa yang terjadi di balik pintu rumah Nia. Jangan-jangan itu Nia, si janda cantik, pasti sering mengundang pria ke rumah, ucap salah seorang tetangga dengan suara yang sengaja dikeraskan. Kenapa dia jadi janda? Ya? Pasti menggoda suami orang untuk bantu ekonomi. Sambung yang lain, tertawa mengejek. Fitnah itu menyebar cepat seperti api di hutan kering, dan orang-orang mulai memandang Nia dengan sinis saat ia berjalan di pasar atau sekadar membeli bahan makanan. Itu Nia, yang katanya sering dipinang pria-pria kaya. Pantas saja hidupnya selalu bisa makan enak, ujar mereka. Kata-kata ini seperti belati yang menusuk hati Nia. Walaupun ia berusaha untuk tidak memperdulikan rasa sakit itu, tetap saja luka itu menghujam dalam. Setiap malam, saat Rania terlelap, Nia duduk di sudut kamar, menatap kosong langit-langit rumahnya yang mulai rapuh. Dalam kepayahan ini, ia hanya bisa mengadu kepada Allah, memikirkan kembali bagaimana hidupnya berputar begitu cepat. Adakah jalan keluar? Apakah harapan masih ada untuk keluar dari kemiskinan ini? Suatu malam, saat Nia sedang berada di titik terendah, matanya tanpa sengaja tertuju pada layar ponselnya. Sebuah video menarik perhatian muncul dengan judul, Nabi berpesan sebelum masuk rumah, lakukan hal ini, dijamin kaya raya dan terbebas dari kemiskinan. Tanpa banyak berpikir, Nia memutuskan untuk membuka video itu. Apa yang mau diperdebatkan? Hidupnya sudah cukup berat. Tidak ada salahnya mencoba sesuatu yang baru yang mungkin bisa memberikan harapan. Video itu dimulai dengan suara lembut seorang pria yang menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan petunjuk yang ampuh untuk keluar dari kesulitan hidup. Petunjuk ini bahkan diklaim bisa mengubah kehidupan seseorang yang terpuruk dalam kemiskinan menjadi kaya raya. Amalan yang diajarkan Rasulullah itu sederhana namun penuh makna. Ia mengajarkan umatnya, khususnya sahabat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melakukan 2 hal. Pertama, mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Jika ada orang di dalam rumah, ucapkanlah salam kepada mereka. Tetapi jika rumah itu kosong, ucapkanlah salam untuk diri sendiri. Setelah itu, bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Rasulullah sangat menekankan agar amalan ini dilakukan dengan tulus. Penuh keyakinan dan sungguh-sungguh, Nia berharap agar Allah memberikan jalan keluar bagi dirinya yang sedang terbelit dalam kesulitan. Saat merenung, ia merasakan ada sesuatu yang kuat dalam pesan yang diterimanya. Selama ini, ia hanya mengandalkan diri sendiri. Mungkin inilah petunjuk yang telah lama ia cari. Meski masih ada keraguan di hatinya, Nia memutuskan untuk mencoba. Mungkin, hanya mungkin,
Ini adalah jalan keluar yang dapat membawa perubahan dalam hidupnya. Keesokan harinya, seperti biasa, Nia memulai hari dengan rutinitas yang membosankan. Ia menyiapkan sarapan untuk Rania dan berangkat menuju toko kelontong tempatnya bekerja. Namun, hari itu terasa sedikit berbeda. Ketika ia kembali ke rumah setelah berbelanja dan merenungkan kata-kata dalam video yang ditontonnya malam sebelumnya, ia berhenti sejenak di depan pintu. Dengan menarik napas dalam-dalam, Nia mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Meskipun rumahnya tampak sepi, ia tidak peduli dengan segala cibiran yang mungkin telah beredar tentang dirinya. Saat itu, Nia merasakan seolah ada kekuatan besar yang mengiringinya. Setelah itu, Nia melangkah masuk, menutup pintu, dan dengan penuh keyakinan, ia membaca surah Al-Ikhlas 1 kali. Setiap kata yang diucapkannya terasa mendalam. Dengan harapan yang tulus, ia berdoa di dalam hati agar Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan yang telah mengikat hidupnya. Hari pertama berlalu tanpa perubahan besar, namun Nia merasa sedikit lebih ringan. Setiap kali ia melakukan amalan itu, hatinya terasa lebih damai. Meskipun tidak ada perubahan signifikan dalam hidupnya, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Harapan kecil mulai tumbuh di dalam dirinya, akan kemungkinan bahwa amalan ini benar-benar dapat membawa perubahan. Namun, di lingkungan tempat tinggalnya, fitnah masih terus beredar. Ada saja orang yang berbicara di belakangnya, menganggapnya sebagai Nia si janda cantik yang pasti mencari suami orang. Meskipun setiap kali mendengar bisikan itu hatinya teriris, ia tidak ingin menyerah. Nia tahu bahwa keyakinan kepada Allah adalah satu-satunya kekuatan yang bisa membuatnya bertahan hari demi hari. Kehidupannya mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, meskipun tidak ada perubahan yang instan. Beberapa hal mulai berjalan lebih lancar. Toko tempatnya bekerja menjadi lebih ramai pengunjung, dan gajinya perlahan mulai meningkat. Nia bahkan menerima tawaran pekerjaan tambahan dari beberapa orang yang terkesan dengan cara dia mengelola hidupnya dengan ketekunan. Namun, perubahan yang paling dirasakannya adalah transformasi dalam dirinya. Ia merasa lebih tenang, lebih sabar, dan lebih ikhlas dalam menghadapi setiap cobaan yang datang. Meskipun fitnah terus menghantui, Nia semakin yakin bahwa dengan terus berdoa dan beramal, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Hari-hari berlalu, dan meskipun Nia mulai merasakan perubahan positif dalam hidupnya, cobaan tetap saja tidak berhenti. Pekerjaan di toko kelontong yang selama ini ia harapkan untuk meringankan beban ternyata belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Gaji yang ia terima seringkali hanya cukup untuk membayar tagihan dan membeli bahan makanan sehari-hari. Ada kalanya ia harus dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara membayar uang sekolah untuk Rania atau membeli pakaian untuk anaknya yang sudah kekurangan ukuran. Namun, Nia berusaha untuk tidak terpuruk dalam kesedihan. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia mengucapkan salam saat memasuki rumah dan membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan. Ia percaya bahwa meskipun prosesnya tidak cepat, amalan tersebut akan membuka jalan untuknya. Namun, di tengah masyarakat yang sering cepat menilai, Nia harus menghadapi banyak omongan menyakitkan, terutama dari orang-orang seperti Ibu Mira, tetangga yang dikenal sering menjadi sumber gosip. Suatu sore, saat Nia duduk di depan rumah menunggu Rania pulang sekolah, hatinya terasa resah meskipun ada rasa tenang setelah melakukan amalan yang diajarkan Rasulullah. Tiba-tiba, Ibu Mira mendekatinya dengan tatapan curiga. Ibu Mira, seorang ibu rumah tangga yang sering menjadi pusat gosip, menghampirinya dengan ekspresi cemberut. Nia, jadi kamu masih percaya sama amalan itu?" tanyanya. Nada suaranya lebih terdengar sebagai ejekan daripada perhatian. Nia hanya dapat tersenyum kecut, berusaha menahan perasaannya. "Ya, Bu. Saya merasa lebih tenang dan percaya bahwa Allah pasti memberi jalan keluar," jawabnya dengan penuh keyakinan. Dengan lembut, meskipun hatinya terasa sedikit sakit mendengar pertanyaan yang terdengar merendahkan, Ibu Mira tertawa kecil. Kamu ini gampang terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Jangan-jangan kamu percaya itu hanya trik agar bisa mendapatkan uang atau kaya, ya?" katanya dengan nada sengaja tinggi, mencoba memprovokasi Nia. Nia menatap Ibu Mira dengan penuh kesabaran. "Bu, saya hanya melakukan apa yang saya rasa bisa memberikan ketenangan dan harapan. Saya berusaha untuk ikhlas dan berdoa kepada Allah," jawabnya dengan tulus, meskipun hatinya terus terpojok oleh cibiran Ibu Mira yang tampak tidak puas. "Kalau begitu, coba saja kamu tanya tetangga-tetangga yang lain, Nia. Mereka pasti bilang kamu sedang mencari cara cepat kaya, kan? Jika tidak, masa hidupmu bisa segitu enaknya? Katanya sih kamu sering meminta-minta kepada suami orang.
Ibu Mira berkata sambil berpaling dan melangkah pergi dengan cepat. Nia hanya bisa terdiam, merasakan sakit hati yang semakin mendalam. Ia sudah terlalu lelah dengan gosip-gosip yang beredar. Ia tahu bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Tetapi bagaimana cara menjelaskan kepada orang-orang yang sudah terlanjur percaya pada informasi yang salah? Rasanya seperti tidak ada yang bisa mengubah pandangan mereka tentang dirinya. Namun, Nia menyadari satu hal. Ia tidak boleh membiarkan kata-kata itu meruntuhkan tekadnya. Setiap kali fitnah itu datang, keyakinannya akan jalan yang benar semakin kuat. Setelah kejadian itu, Nia kembali ke rumah. Ia membuka pintu dan, seperti biasa, mengucapkan salam dengan tulus. Ia menatap kosong ke arah Rania yang sedang bermain di halaman, tanpa tahu bahwa ibunya sedang dilanda kecemasan besar. Rania tampaknya tidak mengerti apa yang terjadi, dan Nia berusaha keras untuk menyembunyikan kesedihannya di hadapan anaknya. Malam itu, Nia duduk di meja makan, menatap keluar jendela dengan tatapan hampa. Setelah selesai makan malam, ia melangkah menuju ruang tamu, tempat di mana ia sering membaca doa dan berdoa kepada Allah. Sambil duduk di atas karpet yang mulai usang, ia kembali mengucapkan salam untuk rumah dan membaca surah Al-Ikhlas. Kali ini, hatinya terasa lebih ikhlas dari sebelumnya. Ia mulai merasa bahwa dengan melakukan ini, ia bisa melepaskan segala beban yang selama ini mengikatnya. Ya Allah, semoga Engkau memberikan jalan keluar. Aku hanya bisa berserah. Ya Allah, berikan aku kekuatan dan keberkahan dalam hidup ini, bisik Nia dalam doanya. Tidak ada suara yang menjawab, hanya kesunyian malam yang menemani. Namun, dalam keheningan itu, Nia merasakan ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Perubahan besar mungkin belum terasa, namun ia yakin bahwa sedikit demi sedikit kebaikan mulai menghampiri hidupnya. Tak lama setelah itu, ia terlelap dalam tidur panjang, seolah diberkahi dengan ketenangan yang mendalam. Keesokan paginya, Nia menerima kabar yang mengejutkan. Seorang pelanggan tetap di toko kelontong tempatnya bekerja, seorang pria parubaya bernama Pak Ahmad, menghubunginya. Nia, saya punya kabar baik. Saya ingin menawarkanmu pekerjaan tambahan sebagai penjaga toko di cabang yang baru dibuka. Gaji yang akan kamu terima cukup menguntungkan, dan saya yakin kamu bisa mengelola toko itu dengan baik, ungkap Pak Ahmad. Mata Nia terbelalak mendengar tawaran tersebut. Sebuah kesempatan baru yang datang begitu tiba-tiba, tak bisa ia sembunyikan rasa syukurnya. Pak Ahmad, saya benar-benar berterima kasih atas kesempatan ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin, jawab Nia, suara harunya tak bisa ditahan. Sebelum menutup percakapan, Pak Ahmad menambahkan, satu hal yang perlu kamu ingat, Nia. Saya percaya kamu adalah orang yang baik, meskipun rumor buruk beredar di sekitarmu. Saya melihatmu dengan sudut pandang yang berbeda. Kamu layak mendapatkan kesempatan ini. Kata-kata Pak Ahmad seperti angin segar yang membawa harapan baru ke dalam hatinya. Ia merasa bahwa usahanya tidak sia-sia, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus mulai membuahkan hasil, meski perlahan. Namun, Nia menyadari bahwa perjalanannya masih panjang. Cibiran dan fitnah mungkin akan terus mengikutinya, tetapi kini ia telah siap menghadapi semuanya. Ia bertekad untuk terus berdoa, berusaha, dan mempercayakan segalanya kepada Allah. Tak peduli apa kata orang, Nia yakin bahwa jalan menuju keberkahan dan rezeki yang melimpah akan datang melalui ketulusan dan keikhlasan. Hari-hari berlalu, dan Nia mulai beradaptasi dengan pekerjaan barunya sebagai penjaga toko cabang. Gaji yang diterimanya cukup besar, meskipun tidak cukup untuk hidup mewah. Setidaknya, ia merasa telah melangkah ke arah yang lebih baik. Nia mulai merasakan ketenangan dalam hidupnya dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ia juga merasa lebih dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh Pak Ahmad yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepadanya. Perlahan, kehidupan Nia menunjukkan tanda-tanda perubahan positif. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama, ditandai oleh berbagai godaan dari lingkungan tempat tinggalnya. Gosip tentang dirinya seakan tak pernah berhenti. Meskipun ia berusaha untuk mengabaikannya, bisikan-bisikan dan cibiran tetap saja datang, bahkan dari tetangga-tetangga yang mayoritas memiliki pendapat buruk tentangnya. Salah satu gosip yang paling menyakitkan datang dari Ibu Maya, seorang tetangga yang tinggal tidak jauh darinya. Ibu Maya dikenal senang bergosip dan merasa berhak menghakimi kehidupan orang lain. Suatu pagi, ketika Nia sedang berbelanja di pasar untuk membeli bahan makanan, ia memilih sayuran segar ketika tiba-tiba mendengar suara Ibu Maya yang cukup keras dari kejauhan. Lihat tuh, si Nia, janda cantik yang suka kedapatan berdua dengan suami orang.
Sepertinya ia cari uang cepat dengan godain suami orang agar bisa kaya. Seru Ibu Maya dengan nada yang sengaja dibuat agar Nia bisa mendengarnya. Nia menahan napas. Entah mengapa, meskipun ia sudah terbiasa dengan cibiran dan fitnah, kali ini hatinya terasa seperti dipukul keras. Ia menoleh sejenak dan melihat Ibu Maya yang sedang berbincang dengan beberapa tetangga lain sambil tertawa kecil, seolah menggoda. Gosipnya makin kejam, pikir Nia dalam hati. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak menanggapi, karena ia tahu bahwa membalas dengan kemarahan hanya akan memperumit masalah. Sambil melangkah pergi, Nia berdoa dalam hati, "Ya Allah, aku hanya bisa pasrah. Biarkan mereka berbicara. Yang penting aku tahu apa yang aku lakukan dan aku berusaha dengan cara yang benar." Namun, hari itu ia merasa lebih lelah dari biasanya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Kadang-kadang, meskipun ia berusaha ikhlas dan yakin bahwa rezeki datang dari Allah, rasa cemas dan takut akan gosip yang terus menggerogoti reputasinya tetap ada. Apalagi setelah mendapatkan pekerjaan baru, ia sering dihadapkan pada situasi di mana ia merasa terjepit oleh pandangan masyarakat. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suatu hari, setelah bekerja seharian, Nia sedang dalam perjalanan pulang dari toko menuju rumahnya. Saat itu, di depan rumah, seorang pria muda berdiri menunggu dengan penampilan yang rapi dan senyum ramah di wajahnya. Nia merasa sedikit bingung, tak mengenali sosok yang ada di depannya. "Selamat sore, Nia. Saya Faiz, tetangga baru dari rumah sebelah," sapanya dengan suara lembut. "Selamat sore, Pak Faiz," jawab Nia sambil tersenyum, meskipun ia masih merasa kebingungan dengan kedatangan orang yang baru dikenalnya itu. Faiz tampak sedikit ragu, tetapi akhirnya melanjutkan, "Nia, saya mendengar banyak hal tentangmu dari tetangga. Terkadang saya heran kenapa orang-orang memberi label yang salah padamu, padahal saya melihatmu sebagai wanita yang penuh semangat dan sangat pekerja keras. Saya ingin memberimu sesuatu sebagai tanda penghargaan." Nia menatap Faiz dengan rasa tidak yakin tentang apa yang akan diberikan. Faiz mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Nia. "Apa ini, Pak Faiz?" tanya Nia, merasa heran. "Itu hanya sedikit bantuan dari saya, Nia. Saya tahu kamu sedang berjuang untuk hidup dan saya ingin membantu sedikit. Semoga bisa meringankan bebanmu," jawab Faiz dengan wajah tulus. Nia merasa terkejut. Ia tidak pernah mengharapkan sesuatu seperti itu. Meskipun sangat membutuhkan bantuan, ia merasa canggung menerima uang dari orang yang baru dikenalnya. "Terima kasih, Pak Faiz. Tapi saya rasa saya tidak bisa menerima ini. Saya lebih suka berusaha dengan cara saya sendiri," kata Nia menolak dengan sopan. Namun, Faiz tetap bersikeras. "Tidak ada salahnya menerima bantuan jika itu bisa meringankan bebanmu. Lagi pula, saya yakin ini adalah rezeki yang Allah titipkan. Jika kamu menolaknya, bisa jadi kamu menolak rezeki yang datang," ucap Faiz dengan senyum hangat. Nia terdiam. Seringkali dalam hidupnya ia merasa bahwa setiap cobaan datang dengan ujian dan juga jalan keluar yang tak terduga. Mungkin ini adalah salah satu jalan keluar yang Allah berikan. Akhirnya, dengan berat hati, Nia menerima amplop tersebut. Bantuan yang diterimanya membuat hatinya tetap bimbang. Setelah percakapan dengan Faiz, ia pergi begitu saja, meninggalkan Nia dengan segudang pertanyaan di benaknya. Apakah ini benar jalan yang Allah tunjukkan? Ataukah ada maksud tersembunyi di balik kebaikan Faiz yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya? Meski bimbang, Nia berusaha berpikir positif, yakin bahwa setiap langkah yang diambil harus disertai dengan tawakal dan ikhlas kepada Allah. Ia percaya bahwa rezeki yang datang tidak akan sia-sia jika dijalani dengan hati yang bersih. Saat itu, Nia teringat amalan yang selalu diajarkan Rasulullah. Setiap kali masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam dan tak pernah melewatkan surah Al-Ikhlas. Keyakinannya bahwa Allah memberikan jalan keluar melalui amalan tersebut semakin kuat dalam hatinya. Hidup di tengah lingkungan yang terus memberikan tekanan memang tidak mudah, namun Nia merasakan perubahan dalam dirinya. Ia semakin hari semakin yakin dengan takdir yang telah Allah gariskan. Meskipun tantangan dihadapi, Nia tahu bahwa keberkahan akan datang kepada orang-orang yang terus berusaha dengan ikhlas. Hari-hari Nia dilalui dengan perasaan campur aduk. Meski bantuan dari Pak Faiz sedikit meringankan beban hidupnya, ia tetap harus berhati-hati. Lingkungan sekitarnya tak henti-hentinya memberikan ujian, dan gosip tentang dirinya semakin tak tertahankan. Suatu pagi, saat Nia berjalan ke pasar untuk membeli kebutuhan, ia mendengar suara-suara cemoohan dari beberapa wanita yang duduk di teras rumah.
Mana mungkin hidupnya bisa tenang dikelilingi lelaki, bukan cuma suami orang, ujar salah satu wanita sambil melirik Nia yang lewat. Jangan-jangan dia yang mencari perhatian, ingin cepat kaya dengan cara yang tidak benar, tambah yang lainnya. Ya, itulah janda cantik. Pasti banyak yang tertarik, jawab wanita-wanita itu, disertai tawa yang menyakitkan hati Nia. Ia hanya terdiam, berusaha melangkah dengan kepala tegak meski hatinya terasa sangat terluka. Terkadang, ia bertanya-tanya apakah hidupnya memang terlalu sulit, harus menghadapi berbagai fitnah yang tak ada habisnya. Namun, Nia sadar ia tak bisa terus terjebak dalam perasaan negatif. Hidup harus terus berjalan dan ia harus lebih kuat menghadapi semua tuduhan yang tak berdasar. Setelah berbelanja, Nia pulang dengan langkah berat, bukan karena beban belanja yang dibawa, melainkan beban emosional yang semakin menekan. Ia merasa seolah tidak menemukan tempat aman di sekitarnya. Bagi Nia, rumah yang ia tempati sejak ditinggal suaminya terasa begitu sepi. Meski setiap sudutnya dipenuhi kenangan, ia sangat ingin mengubah keadaan ini. Namun, setiap kali ia berusaha, selalu ada saja halangan yang menghadangnya. Suatu malam, saat Nia baru pulang dari pekerjaannya, ia terkejut melihat seorang wanita berdiri di depan rumahnya. Wajah itu tak asing, Ibu Maya, tetangga yang kerap mengomel dan membicarakannya. Tapi kali ini, nada bicara Ibu Maya berbeda. "Aku ingin berbicara denganmu," katanya. Nia merasa sedikit gugup, tetapi ia berusaha tenang. "Ada apa, Bu?" tanyanya lembut. "Aku tahu selama ini banyak orang yang membicarakanmu, terutama sejak kamu dekat dengan Pak Faiz. Tapi, Nia, aku ingin kamu tahu, aku merasa kamu bukan seperti yang mereka katakan. Kamu adalah wanita yang kuat. Aku juga pernah menjadi janda muda dan mengerti betapa sulitnya situasi itu," ujar Ibu Maya dengan suara bergetar. Nia terkejut mendengar perkataan Ibu Maya yang biasanya penuh cibiran. Kini, tampaknya, wanita itu mencoba memberikan dukungan. "Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua yang saya lakukan selalu dipandang salah oleh mereka," jawab Nia, berusaha mengendalikan emosinya yang mulai tak terkendali. Ibu Maya menghela napas panjang. "Aku paham, mereka memang tidak akan berhenti berbicara. Tapi yang terpenting adalah kamu tahu siapa dirimu dan apa tujuanmu. Jangan biarkan mereka merusak semangatmu. Jangan pedulikan fitnah, karena yang penting adalah niat dan usaha yang kamu lakukan," kata Ibu Maya dengan penuh makna. Nia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Mungkin hidupnya memang penuh ujian dan cibiran, tetapi kini ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Hari-hari berikutnya pun berjalan dengan lebih tenang, dan Nia semakin mantap dengan keputusan untuk melanjutkan hidupnya. Nia adalah sosok yang bekerja keras dan tak kenal menyerah. Meskipun tekanan dari sekelilingnya selalu ada, ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia selalu mengucapkan salam saat memasuki rumah dan membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan. Suatu hari, ketika Nia pulang lebih awal dari biasanya, ia mendapati Pak Ahmad, pemilik toko tempatnya bekerja, sedang menunggu di depan rumahnya. Nia sedikit terkejut, tetapi segera menghampiri Pak Ahmad dengan senyuman ramah. "Pak Ahmad, ada apa? Kenapa datang ke rumah saya?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Pak Ahmad tersenyum dan menjawab, "Nia, saya ingin berbicara tentang pekerjaanmu. Saya melihat kamu sangat berdedikasi, dan saya rasa kamu pantas mendapatkan lebih. Ada peluang baru di toko kami, dan saya ingin menawarkanmu untuk naik jabatan sebagai manajer cabang." Nia terhenyak mendengar tawaran itu. "Manajer cabang? Tapi saya merasa belum siap," ungkapnya dengan ragu. Pak Ahmad tertawa kecil. "Nia, kamu sudah lebih dari siap. Kamu bekerja dengan hati, dan itu yang terpenting. Jika kamu mau, gaji dan fasilitas yang akan kamu terima jauh lebih baik. Kamu juga akan lebih mandiri dan hidupmu bisa lebih stabil." Nia terdiam, merasakan seolah dunia memberinya kejutan yang sangat indah. Rasa tertekan dan gelisah tentang kehidupannya seolah sirna, tergantikan oleh rasa haru dan syukur. Amalan yang diajarkan oleh Rasulullah yang selama ini dijalani dengan sepenuh hati tampaknya mulai membuahkan hasil yang tak terduga. Akhirnya, Nia menerima tawaran itu, merasa yakin bahwa meskipun jalannya penuh cobaan, rezeki yang diberikan Allah tak pernah salah. Nia percaya bahwa apa yang dilaluinya adalah jalan yang benar, dan tak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya. Meskipun kini ia menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh semangat, cobaan dari lingkungan sekitar tak kunjung berhenti.
Tetangga-tetangga yang dulunya sering mencibirnya kini semakin ramai membicarakan dirinya, terutama setelah ia mendapatkan promosi sebagai manajer cabang di toko Pak Ahmad. Mereka merasa heran bagaimana seorang janda muda dan cantik seperti Nia bisa begitu cepat mengubah nasibnya. Isu-isu yang lebih pedas dan jahat mulai bermunculan. Bahkan beberapa dari mereka berbisik tentang kecurigaan terhadap hubungannya dengan Pak Faiz. Namun, Nia tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Setiap kali ia melewati kerumunan yang mulai mempergunjingkannya, ia hanya bisa menarik napas panjang dan mengingat pesan Rasulullah yang selalu mengajarkan untuk tidak membiarkan fitnah dan cemoohan menghancurkan kedamaian hati. Kembali fokus pada hidupnya dan usaha yang telah dijalani, sore itu Nia pulang setelah bekerja. Sesampainya di depan pintu rumah, ia teringat amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan penuh keyakinan, Nia mengucapkan salam seperti biasa setiap kali memasuki rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapnya lembut, meskipun tak ada seorang pun di dalam rumah saat itu. Setelah itu, ia melangkah masuk dan membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya yang tengah menghadapi kesulitan hidup. Amalan yang sudah menjadi kebiasaannya itu seolah memberikan ketenangan dalam dirinya. Setelah membaca surah tersebut, Nia merasa lebih ringan, optimis, dan percaya bahwa jalan hidup yang dilalui adalah bagian dari rencana besar Allah. Bagi Nia, ini bukan hanya sekadar menjalani rutinitas kerja, tetapi juga menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan keteguhan hati. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Nia semakin stabil. Gaji yang lebih baik dari pekerjaan barunya membantu meringankan beban hidupnya. Ia mulai menabung untuk masa depan dan bahkan membantu beberapa orang di sekitarnya yang juga mengalami kesulitan. Meskipun kondisi ekonominya jauh lebih baik daripada sebelumnya, Nia tetap menjaga sikap rendah hati dan tidak mengubah cara hidupnya. Ia terus melaksanakan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, senantiasa mengucapkan salam saat masuk rumah dan membaca surah Al-Ikhlas setiap kali ada kesempatan. Namun, tidak semua orang merasa senang dengan perubahan pada Nia. Ibu Maya, yang sebelumnya memberikan dukungan, kini mulai cemas. Beberapa kali ia mendengar rumor bahwa Nia mendapat tawaran dari beberapa pengusaha kaya yang tertarik padanya. Ibu Maya khawatir jika Nia tergoda oleh segala godaan duniawi yang bisa merusak hidupnya. Suatu sore ketika Nia sedang duduk di teras rumah, Ibu Maya mendekat dan dengan suara perlahan berkata, "Cemas," Nia bertanya. "Ibu Maya, aku ingin bicara denganmu. Aku mendengar banyak gosip tentang diriku." Ibu Maya menjelaskan bahwa ada beberapa orang kaya yang mulai mendekatinya, dan ia hanya ingin Nia berhati-hati. "Dunia ini penuh dengan ujian," ungkap Ibu Maya. Nia menatap Ibu Maya dengan penuh pengertian. "Ibu, saya memahami bahwa dunia ini memang banyak tantangannya. Namun, saya tidak akan membiarkan apapun mengubah tujuan hidup saya. Semua yang saya miliki sekarang adalah berkah dari Allah. Saya selalu memulai setiap langkah dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, dan saya yakin itu menjadi sebab hidup saya semakin baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawab Nia dengan penuh keyakinan. Ibu Maya terdiam sejenak, terkesan dengan keteguhan hati Nia yang telah teruji oleh waktu dan berbagai cobaan. "Semoga, Nia, saya hanya ingin kamu ingat dari mana kamu berasal dan siapa yang selalu mendampingimu," ujar Ibu Maya dengan nada yang lebih lembut. Nia hanya mengangguk, merasakan bahwa setiap langkah yang diambilnya semakin dekat dengan kehidupan yang lebih baik. Ia kembali menatap rumah kecilnya yang kini terasa lebih damai, meskipun masih banyak bisikan di luar sana. Setiap kali memasuki rumah, Nia tidak pernah lupa mengucapkan salam dan membaca surah Al-Ikhlas, berdoa agar segala yang ia lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Meskipun Nia merasa hidupnya berangsur lebih baik, ia tahu bahwa jalan hidup tidak selalu mulus. Cobaan dan fitnah terus mengintai, mendorongnya untuk menjaga amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Setiap amalan yang ia jalani bukan sekadar rutinitas, melainkan jalan untuk bersyukur dan berikhtiar menjaga hatinya tetap bersih, selalu berharap pada rahmat Allah. Seperti yang diajarkan Rasulullah, Nia semakin yakin bahwa setiap kesulitan hidup pasti memiliki tujuan. Setiap ujian adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keberkahan yang sejati. Seminggu berlalu sejak perbincangan dengan Ibu Maya, dan kehidupan Nia terus bergulir. Meskipun masih ada yang mencibir, kini ia tidak terpengaruh oleh ucapan orang lain. Yang terpenting baginya adalah amalan dan ikhtiar yang dijalaninya setiap hari. Pada suatu sore, sepulang kerja, Nia melangkah ringan menuju rumahnya. Setelah mengucapkan salam, ia memasuki rumah dan membaca surah Al-Ikhlas seperti biasa.
Tiba-tiba, ponselnya berdering. Pesan dari Pak Ahmad, atasan dan sahabatnya di toko, muncul di layar. Nia, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Besok bisa kita bertemu? Nia merasa penasaran. Ada apa ya? Pikirnya. Rasa penasaran yang menggelayuti pikirannya tidak menghalangi Nia untuk melanjutkan rutinitasnya. Ia tetap melanjutkan kebiasaan sehari-harinya, membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam untuk keesokan harinya. Saatnya bertemu Pak Ahmad tiba, dan Nia menepati janjinya. Mereka duduk di sebuah kafe sederhana, dan tak lama kemudian Pak Ahmad membuka percakapan. Nia, saya ingin menawarkan sesuatu yang lebih besar. Kami sedang mengerjakan sebuah proyek besar di perusahaan, dan saya merasa kamu adalah orang yang tepat untuk memimpin proyek ini. Kami membutuhkan seseorang yang jujur, pekerja keras, dan dapat dipercaya, dan saya yakin itu semua ada pada dirimu, ungkap Pak Ahmad. Nia terkejut mendengar tawaran proyek besar itu. Tapi saya belum pernah memimpin proyek sebesar itu. Bagaimana jika saya gagal? Tanyanya. Ragu. Pak Ahmad tersenyum sambil berkata, saya percaya kamu bisa. Kamu telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Dan kalau kamu menerima tawaran ini, karirmu akan semakin berkembang. Lagi pula, kamu memiliki hati yang tulus, dan itu yang paling penting. Nia tertegun sejenak. Tawaran ini terasa sangat besar, tetapi ia menyadari bahwa kesempatan seperti ini muncul berkat kerja kerasnya dan keyakinan yang selalu ia pegang. Dengan mantap, ia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, meskipun masih menyisakan sedikit keraguan. Baik Pak Ahmad, saya terima tawaran ini, jawab Nia dengan tegas. Sesampainya di rumah, Nia merasakan kembali ketenangan. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya, meski dipenuhi dengan ketidakpastian, selalu diiringi oleh doa dan amalan yang dijalaninya dengan sepenuh hati. Ia pun mengucapkan salam dan membaca surah Al-Ikhlas. Tak lama kemudian, hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Keputusan besar yang diambilnya tidak datang dengan mudah, tetapi ia yakin ini adalah bagian dari rencana Allah untuk memberkahi hidupnya. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah keputusan tersebut, rumor tentang dirinya mulai beredar. Beberapa orang mulai mencurigai bahwa Nia menerima tawaran besar itu karena adanya hubungan khusus dengan Pak Ahmad. Namun, bisikan-bisikan mulai terdengar bahwa Nia seolah-olah telah melupakan prinsip hidupnya demi mengejar uang dan kekayaan. Fitnah kembali menghampiri. Kali ini terasa lebih kejam dari sebelumnya. Lihat, sekarang dia semakin tinggi derajatnya. Pasti ada sesuatu di balik semua ini, ucap salah satu tetangga saat melihat Nia memasuki rumah. Jangan-jangan Pak Ahmad yang mendukungnya. Mungkin ada hubungan lebih dekat antara mereka, bisik wanita lain. Nia tak bisa menghindar dari bisikan-bisikan itu, tetapi ia tidak membiarkan diri terjebak dalam keraguan. Setiap kali fitnah datang menghampiri, ia selalu ingat akan ajaran Rasulullah. Nia yakin bahwa selama ia menjalani hidup dengan niat baik dan tidak menyimpang dari jalan yang benar, Allah akan melindunginya dari segala fitnah. Malam itu, seperti biasa, Nia masuk rumahnya dengan mengucapkan salam dan membaca surah Al-Ikhlas. Ia merasa tenang, meskipun hatinya sedikit terguncang oleh gosip-gosip yang beredar. Namun, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Allah selalu bersama orang-orang yang berusaha menjaga ketulusan hati dan niat baik. Beberapa minggu kemudian, proyek besar yang Nia pimpin mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Tim yang ia pimpin bekerja dengan sangat baik, dan banyak kemajuan yang berhasil dicapai. Nia mulai mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, terutama di perusahaan tempat ia bekerja. Rezeki mulai mengalir deras, dan keberkahan yang datang terasa begitu nyata. Kendati hidupnya semakin baik, Nia tidak melupakan asal-usulnya. Ia tetap menjalani amalan, selalu mengucapkan salam dan membaca surah Al-Ikhlas sesaat setelah memasuki rumah. Setiap langkah yang diambil selalu diawali dengan niat yang tulus, dan ia merasa lebih yakin bahwa dengan amalan itu, segala kesulitan akan terasa lebih ringan. Suatu malam, saat Nia duduk sendirian di ruang tamu, ponselnya berdering. Ia melihat pesan dari Ibu Maya. Nia, aku ingin bicara denganmu. Aku dengar tentang keberhasilanmu dalam proyek itu. Aku bangga padamu, dan aku minta maaf atas semua yang pernah kukatakan tentangmu, tulis Ibu Maya. Nia terkejut dan merasa terharu. Dalam hatinya, ia merasakan ada perubahan besar yang terjadi, bukan hanya dalam hidupnya, tetapi juga dalam pandangan orang-orang di sekitarnya. Nia membalas pesan itu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Bu Maya. Saya tahu hidup ini penuh ujian,
Tetapi saya belajar untuk tidak menyerah. Saya percaya bahwa setiap amal yang kita lakukan dengan niat baik akan mendapatkan balasan luar biasa dari Allah. Ibu Maya merespon, "Aku benar-benar bangga padamu, Nia. Kamu telah membuktikan bahwa dengan keteguhan hati dan amalan yang tulus, Allah akan selalu memberi jalan. Aku berharap hidupmu terus diberkahi." Dengan penuh rasa syukur, Nia melanjutkan langkah-langkahnya di dalam kehidupan yang baru ini. Dengan penuh rasa syukur, Nia mengawali harinya dengan membaca surah Al-Ikhlas dan berdoa agar segala yang telah terjadi dalam hidupnya senantiasa dilimpahi keberkahan. Kehidupan Nia kini mengalami perubahan signifikan. Proyek besar yang dipimpinnya memberikan dampak luar biasa, dan perusahaannya mencatatkan kemajuan pesat. Nama Nia mulai dikenal sebagai sosok profesional yang andal. Namun, meskipun telah meraih banyak pencapaian, cobaan hidup terus menghadang. Seiring berlalu waktu, Nia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun rezekinya mengalir deras, masih ada saja orang-orang yang iri dan tidak senang melihat kemajuannya. Beberapa tetangga yang dulu pernah mencemoohnya kini dengan mudahnya menyebarkan rumor yang menyakitkan. Lihatlah, sekarang Nia sudah kaya raya. Apakah semua ini benar-benar dari kerja kerasnya? Bisa jadi dia menggunakan cara-cara yang tidak halal, ujar salah satu tetangga yang dikenal gemar bergosip. Fitnah-fitnah ini cepat menyebar, membuat Nia merasa terpojok. Nia menyadari bahwa di balik semua itu terdapat hati yang cemburu terhadap kebahagiaannya dan keberhasilannya. Meski begitu, ia berusaha untuk tidak terpengaruh. Ia kembali mengingat ajaran Rasulullah yang selalu mengingatkan agar tetap sabar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Setiap kali mendengar rumor tersebut, Nia berusaha menguatkan hatinya dengan beramal, seperti biasanya. Setiap kali memasuki rumah, Nia tak lupa mengucapkan salam. Dalam hatinya, ia menyebutkan kata-kata penuh keberkahan, meski hanya ada dirinya seorang di dalam rumah. "Assalamualaikum, keselamatan bagi diriku dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh," bisiknya setiap kali membuka pintu rumahnya. Dengan penuh keyakinan, Nia melangkah ke dalam, membawa harapan dan semangat baru. Nia membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh khusyuk, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun, kali ini, ada perasaan yang berbeda menggelayuti hatinya. Ia merasakan kegelisahan, seolah sebuah ujian yang semakin mendalam tengah menghampirinya. Pekerjaan yang menumpuk membuatnya merasa tertekan, meskipun ia berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya satu persatu dengan baik. Tekanan dari luar semakin terasa berat, dan kadang-kadang, lelahnya karena berbagai fitnah yang terus-menerus mengalir membuatnya resah. Suatu malam, ketika Nia duduk sendirian di ruang tamu, ponselnya berdering. Kali ini, pesan yang datang membuat jantungnya berdebar kencang. Pesan itu berasal dari Ibu Maya. "Nia, aku minta maaf. Aku telah salah menilai dirimu. Aku mendengar tentang kabar-kabar yang beredar. Aku sangat menyesal dan ingin bertemu denganmu untuk meminta maaf secara langsung." Nia menghela napas panjang. Akhirnya, setelah sekian lama, Ibu Maya ingin bertemu dan meminta maaf. Ia merasakan adanya perubahan di hati orang-orang yang dahulu menuduh dan mencibirnya. Meskipun demikian, Nia tetap merasa was-was. Apa yang akan terjadi setelah pertemuan ini? Mampukah ia bertahan menghadapi berbagai ujian yang datang? Keesokan harinya, Nia memutuskan untuk bertemu dengan Ibu Maya di sebuah kafe. Mereka duduk di sudut yang sepi, dan Ibu Maya segera membuka pembicaraan. "Nia, aku tahu aku telah banyak berbuat salah. Dulu, aku begitu mudah menilai dirimu tanpa mengetahui kebenarannya. Aku mendengar banyak gosip tentangmu dan aku salah. Sekarang aku mengerti bahwa tidak ada yang lebih penting daripada mengikuti ajaran yang benar." Kata-kata Ibu Maya membuat Nia tersentuh. Selama ini, ia mengetahui banyak orang mencibirnya tanpa alasan yang jelas. Namun, mendengar pengakuan dan permintaan maaf Ibu Maya, hatinya terasa lebih lega. "Nia, aku ingin membantumu. Aku tahu apa yang kamu alami dan ingin membantu mengatasi semua fitnah yang beredar," lanjut Ibu Maya. Nia terdiam sejenak, merenung. Ia menyadari bahwa hidupnya memang dipenuhi ujian, tetapi ia juga menyadari bahwa di balik setiap ujian itu terdapat keberkahan yang akan datang jika ia tetap teguh pada jalan yang benar. Ia merasa bersyukur atas pertemuan ini, meskipun merasa ada banyak luka yang perlu disembuhkan. "Terima kasih, Bu Maya. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Saya percaya bahwa dengan ketulusan hati dan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik," jawab Nia dengan penuh keyakinan. Setelah pertemuan itu, Nia merasa sedikit lebih tenang.
Ia kembali menjalani hidupnya dengan semangat yang lebih, tetapi ia tetap menyadari bahwa ujian tidak akan pernah berhenti. Setiap harinya, Nia terus mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, terutama saat memasuki rumah. Salam yang ia ucapkan selalu menjadi pengingat bahwa hidupnya harus dipenuhi dengan keberkahan. Sementara itu, fitnah yang semula merajalela mulai mereda. Meskipun tidak semua orang mengubah sikap mereka, Nia merasakan bahwa perlahan orang-orang yang dulu mencibirnya mulai melihat kebenaran. Rezeki yang terus mengalir, pekerjaan yang semakin berkembang, serta keberkahan yang datang tanpa diduga, semakin memperkuat keyakinannya bahwa amalan yang ia jalani setiap hari tidaklah sia-sia. Nia menyadari bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Ia bertekad untuk terus berjuang menghadapi segala ujian dan tidak akan pernah berhenti berharap kepada Allah. Setiap kali fitnah muncul, ia mengingat kembali ajaran Rasulullah yang menekankan bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi segala cobaan. Dengan penuh keyakinan, Nia terus melangkah, karena ia tahu tidak ada yang lebih indah daripada hidup dengan iman. Ia selalu mengandalkan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, meyakini bahwa dengan niat yang tulus dan doa yang tiada henti, Allah akan senantiasa memberikan jalan terbaik dalam setiap langkah hidupnya. Meskipun Nia merasakan ketenangan setelah pertemuannya dengan Ibu Maya, kehidupan di sekelilingnya belum sepenuhnya berubah. Fitnah masih datang, meskipun tidak seberat dulu. Namun, setiap rumor yang beredar tetap meninggalkan bekas di hati Nia. Ia menyadari bahwa untuk benar-benar bebas dari segala tuduhan, ia harus tetap sabar, teguh, dan terus mengandalkan amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Hari demi hari, Nia melanjutkan rutinitasnya. Setiap kali pulang ke rumah, ia mengucapkan salam dengan penuh keyakinan, "Assalamualaikum," yang berarti keselamatan bagi dirinya dan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Setelah itu, ia membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh ketenangan. Seperti yang selalu diajarkan dalam kisah-kisah Rasulullah, Nia menghadapi perjalanan hidupnya dengan penuh harapan. Namun, di dalam hati, ada satu perasaan yang terus mengganggu. Meskipun segalanya tampak berjalan baik, Nia merasakan ada sesuatu yang tidak lengkap. Ia mulai merenungkan apakah amalan yang telah dilakukannya sudah cukup untuk menghadapi berbagai rintangan yang kerap mengujinya, pekerjaan yang semakin menumpuk, kehidupan pribadi yang belum menemukan kestabilan, serta kecemasan datang dari luar. Semua ini mulai membuat Nia merasa kelelahan. Meskipun di balik kebahagiaan dan kesuksesan yang diraihnya, ada rasa hampa yang terus menggerogoti. Ia ingin lebih dari sekadar berjuang di dunia ini. Nia merindukan keberkahan nyata dari Allah. Suatu malam, saat Nia duduk sendirian di ruang tamu, ia merenung tentang perjalanan hidupnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering, dan penghubungnya adalah ayahnya. Nia merasa terkejut, karena sudah lama mereka tidak berkomunikasi. "Nia, bagaimana kabarmu? Ayah mendengar kabar baik tentangmu, tetapi juga ada kabar buruk. Beberapa orang masih menggosipkan tentangmu. Ayah tahu kamu kuat, tapi hati-hati, jangan sampai terpengaruh," kata ayahnya di ujung sana. Nia menghela napas panjang. Ayahnya benar. Meskipun ia telah berusaha untuk kuat, gosip dan fitnah seakan menjadi bayangan yang menempel. Bahkan, orang-orang terdekatnya juga mulai merasa khawatir. Namun, Nia menyadari satu hal, ia tidak boleh berhenti. Ia harus terus melangkah, mengikuti jalan yang benar, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. "Saya baik-baik saja, Ayah. Semua ini adalah ujian. Saya terus berusaha berpegang pada amalan yang sudah diajarkan. Doakan saya agar semuanya segera membaik," jawabnya dengan penuh keyakinan. Setelah percakapan itu, Nia kembali merenung. Ia memutuskan untuk lebih fokus pada amalan yang diajarkan Rasulullah. Setiap kali memasuki rumah, salam yang diucapkannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai doa keberkahan bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Membaca surah Al-Ikhlas bukan lagi sekadar ritual, melainkan sebuah doa agar Allah memberkahi setiap langkahnya. Suatu pagi, Nia merasakan perubahan signifikan. Pekerjaannya semakin lancar, dan segala kesulitan yang dihadapi terasa lebih ringan. Meskipun fitnah dari orang-orang di sekelilingnya masih ada, Nia kini merasa lebih kuat. Nia merasa semakin kuat dan mampu menghadapi segala ujian yang datang. Ia menyadari bahwa semua tantangan itu adalah bagian dari kehidupan, dan selama ia tetap berpegang pada ajaran Rasulullah serta mengamalkan kebaikan, Allah pasti akan menunjukkan jalan terbaik untuknya. Kehidupannya mulai menemukan titik terang. Ia tidak lagi merasa terpuruk oleh cercaan dan fitnah. Berkat keteguhan hatinya, ia menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Setiap hari,
Ia merasa semakin dekat dengan keberkahan yang dijanjikan oleh Allah dan semakin meyakini bahwa dengan usaha sungguh-sungguh, semua kesulitan akan teratasi. Namun, perjalanan Nia masih jauh dari selesai. Ia menyadari banyak rintangan yang harus dihadapi dan lebih banyak ujian yang akan datang. Meski begitu, ia sudah siap menghadapinya, karena Nia percaya bahwa setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan keyakinan akan mendatangkan jalan keluar. Seiring berjalannya waktu, hidupnya mengalami perubahan besar. Ia semakin mantap melangkah, meski kadang rasa lelah muncul. Di setiap langkahnya, ia selalu mengingat ajaran Rasulullah. Setiap kali pulang ke rumah, ia tak pernah lupa untuk mengucapkan salam dan membaca surah Al-Ikhlas. Semua itu dilakukannya dengan penuh keyakinan dan harapan agar setiap langkahnya diberkahi oleh Allah. Di tengah perjuangannya, Nia menemui momen-momen yang menguji keteguhan hatinya. Beberapa tetangga yang sebelumnya mencemoohnya kini mulai bersikap lebih hati-hati. Ada yang bahkan mendekatinya untuk meminta maaf atas segala fitnah yang pernah mereka sebarkan. Nia menyadari bahwa perubahan tersebut tidak terjadi begitu saja. Semua itu berkat ia tetap berpegang pada prinsip hidup yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun, di balik perubahan positif ini, Nia tetap waspada. Iri hati dan kecemburuan kadang muncul tanpa diduga. Beberapa orang di sekitarnya mulai bertanya-tanya tentang keberhasilannya. Bahkan, ada yang berupaya menggali kembali isu-isu lama dengan menuduh Nia memiliki hubungan khusus. Nia merasa beruntung memiliki orang-orang tertentu yang membantunya meraih kesuksesan. Dia tidak marah ketika mendengar tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya, karena ia menyadari bahwa banyak dari tuduhan itu muncul akibat ketidakpahaman dan seringkali berasal dari mereka yang merasa iri, berusaha mencari-cari celah untuk menjatuhkan orang lain. Namun Nia telah belajar banyak dari setiap pengalaman pahit yang dilaluinya. Dia teringat akan pesan Rasulullah bahwa orang yang sabar adalah orang yang akan meraih kemenangan. Suatu sore, ketika Nia duduk di ruang tamu menunggu anaknya pulang sekolah, ponselnya berdering. Kali ini, ada pesan dari Ibu Maya. Nia, aku ingin bicara denganmu. Aku merasa sangat menyesal dan ingin bertemu untuk membicarakan sesuatu yang penting. Isi pesan itu. Nia sedikit terkejut. Ia ingat betul bahwa Ibu Maya adalah salah satu yang pernah menyebarkan rumor buruk tentang dirinya. Meski begitu, Nia merasakan ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Ia membalas pesan tersebut dan setuju untuk bertemu malam harinya. Mereka memilih sebuah kafe yang tenang untuk berbincang. Ibu Maya terlihat berbeda dari yang Nia ingat. Wajahnya dipenuhi penyesalan, dan Nia bisa merasakan perubahan dalam diri wanita itu. Nia, aku minta maaf. Aku dulu sangat salah. Aku mempercayai banyak berita buruk tentangmu dan ikut menilai tanpa mengetahui kebenarannya. Aku merasa sangat bersalah karena turut menyebarkan fitnah itu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal, ujar Ibu Maya dengan penuh rasa penyesalan. Nia hanya tersenyum kecil. Ia telah lama memaafkan Ibu Maya. Namun, ia tahu bahwa pertemuan ini sangat penting. Ada kesalahan yang perlu diperbaiki, dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyudahi segala kesalahpahaman. Aku sudah memaafkanmu, Bu Maya. Semua itu sudah berlalu. Kita sama-sama manusia yang kadang bisa salah dalam menilai. Yang terpenting adalah kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik, balas Nia dengan tenang. Mereka berbincang lama malam itu, membahas banyak hal mulai dari masa lalu hingga rencana ke depan. Ibu Maya akhirnya mengerti bahwa Nia telah menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan Rasulullah. Setelah pertemuan itu, Nia merasa lebih lega. Beberapa fitnah yang dulu membuatnya tertekan kini mulai berkurang. Ia percaya bahwa setiap amalan yang telah dilakukan, terutama doa dan salam yang diucapkannya setiap kali pulang ke rumah, membawa berkah dalam hidupnya. Namun, Nia juga menyadari bahwa kehidupan tak berhenti di situ. Ia tahu masih banyak hal yang harus dijalani ke depannya. Perubahan dalam hidup selalu diikuti oleh ujian yang menanti. Tidak ada jalan yang mulus, dan setiap orang pasti akan menghadapi rintangan. Namun, dengan amalan yang terus ia jalani, Nia yakin bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar. Ia melangkah penuh keyakinan, percaya bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam setiap langkah yang diambilnya. Rasulullah menjadi panutan, dan amalan yang diajarkan memberinya kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Setiap hari, Nia merasakan berbagai keberkahan yang datang, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga berupa kedamaian hati dan rasa syukur yang semakin mendalam. Ia merasa lebih dekat dengan Allah, lebih ikhlas,
dan lebih sabar dalam menghadapi ujian yang datang. Dengan setiap amalan yang dilakukannya, Nia semakin yakin bahwa tidak ada yang lebih indah daripada hidup dengan keyakinan dan rasa syukur. Selama ia mengikuti jalan yang benar, Allah akan selalu memberikan jalan keluar, bahkan di tengah badai ujian. Waktu berlalu dengan cepat, dan Nia merasa hidup yang dijalaninya semakin indah. Segala kesulitan yang dulu membelenggunya perlahan memudar. Pekerjaannya semakin berkembang, dan kehidupan rumah tangganya mulai tenang. Keluarganya juga semakin dekat dan harmonis berkat amalan yang ia lakukan setiap hari. Salam yang diucapkan dan bacaan surah Al-Ikhlas yang dibaca dengan penuh keyakinan akhirnya membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tetangga-tetangganya yang dulu sering mencibir kini mulai mendekat. Beberapa dari mereka bahkan meminta nasihat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Meskipun fitnah yang pernah ada tidak sepenuhnya hilang, Nia kini merasakan keberkahan dari amalan yang terus dilakukannya. Suatu hari, Nia menerima kabar yang membuat hatinya semakin damai. Ia mendapat tawaran pekerjaan baru yang tidak hanya menjanjikan kestabilan, tetapi juga peluang untuk berkembang lebih jauh. Keberhasilan finansial dan kesempatan untuk menciptakan hidup yang penuh berkah datang dari keteguhan hati Nia serta keyakinannya terhadap ajaran Rasulullah. Keikhlasan dalam setiap langkah kehidupan menjadi kunci utama yang membuka pintu rezeki yang luas. Dengan penuh rasa syukur, Nia duduk di teras rumahnya, menikmati keindahan matahari terbenam di balik bukit Surabaya. Meski perjalanan hidupnya tak lepas dari rintangan dan tantangan, semua itu terasa ringan baginya karena ia telah menempuh jalan yang benar. Nia menyadari bahwa hidup ini adalah ujian. Namun, setiap langkah yang dipenuhi dengan amalan membuatnya yakin bahwa Allah senantiasa membuka jalan keluar. Kini, kehidupan Nia tidak hanya dipenuhi dengan keberkahan materi, tetapi juga kedamaian hati yang mendalam. Ia selalu berusaha untuk berbagi, baik kepada tetangga, teman, maupun mereka yang membutuhkan. Bagi Nia, kebahagiaan sejati terletak pada tindakan berbagi, yang merupakan ajaran yang selalu ia pegang. Pada akhirnya, Nia paham bahwa kekayaan sejati tidak hanya terletak pada harta benda, melainkan pada keberkahan yang mengalir dari setiap langkah yang diambil dengan tulus. Ketika kita berpegang pada amalan yang benar, seperti yang diajarkan Rasulullah, kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang merupakan bentuk kekayaan sejati. Hikmah dari kisah Nia ini adalah bahwa ujian dan tantangan dalam hidup bukanlah akhir dari segalanya. Ketika kita tetap teguh pada jalan yang benar, terus berdoa, dan melakukan amalan baik, keberkahan yang luar biasa akan datang. Segala kesulitan akan teratasi dengan izin Allah, dan kita akan menemukan jalan keluar yang tidak terduga. Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditentukan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Dengan tawakal yang penuh, Nia akhirnya berhasil melewati semua ujian hidupnya. Keberkahan datang bukan hanya dari usaha yang keras, tetapi juga dari keteguhan hati dan keyakinan pada amalan yang benar. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau merasa bahwa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendukung saluran ini. Semoga kisah ini memberikan pelajaran dan motivasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.